Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia. Saya menyapa seluruh para peserta didik, orang tua siswa, para penonton setia channel ini di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebagaimana isu viral Bapak Ibu bahwa pemberlakuan NEM atau nilai Eptanas murni, sebagaimana telah disampaikan beberapa media bahwa salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semakin semangat dan gigih belajar dengan syarat untuk masuk di tingkat SMP dan SMA dan SMK Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu tentunya kita ingin tahu sumbernya dari mana. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sebagaimana telah dipampang oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Profesor Abdul Muti terkait dengan informasi pemberlakuan kembali NEM, bahkan rapor merah Bapak Ibu seperti pada masa dulu, sampai pada penghapusan PMM. Nah, berikut penjelasan resmi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa sejak Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia dan membentuk kabinet, yaitu Kabinet Merah Putih, yang salah satu di bawah naungan Kabinet Merah Putih adalah Kementerian Pendidikan. Yang dahulu di masa Pak Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan itu hanya satu dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Tetapi di era Pak Prabowo, Menteri Pendidikan itu dibagi tiga. Pertama, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditangani langsung oleh Mendikdasmen, Pak Profesor Abdul Muti. Ada juga Kementerian Kebudayaan dan ada juga kementerian yang menangani perguruan tinggi. Tetapi di bawah naungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membawai sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan bahwa NEM diberlakukan kembali untuk syarat masuk SMP dan SMA dan PMM dihapus, tentunya kita ingin tahu hal yang pastinya. Informasi mengenai pemberlakuan NEM atau nilai Eptanas murni, rapor merah, dan bahkan penghapusan PMM, dari mana sumbernya? Tentunya itulah informasi yang perlu kita ketahui. Informasinya ya dapat dilihat pada Instagram Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, apa saja poin-poin yang dituangkan pada Instagram resmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pemberlakuan kembali NEM, penghapusan PMM, pemberlakuan rapor merah, dan hal lainnya. Mari kita ikuti informasinya secara lengkap dan langsung pada intinya Bapak Ibu, artinya kita to the point terkait dengan hal tersebut. Satu fakta bahwa usulan mengenai NEM dan PMM ini bukan dari Kementerian Mendikdasmen, tetapi dari masyarakat. Itu terbukti dalam unggahan di akun Instagram seperti dilihat Jumat 25 Oktober 2024. Kemendikdasmen mengunggah tangkapan layar aspirasi masyarakat tentang gebrakan Menteri Pendidikan baru. Dalam tangkapan layar itu ada beberapa poin-poin yang ditampilkan, berikut isinya. Menteri Pendidikan baru. Pertama, jadikan NEM sebagai syarat masuk SMP SMA. Kedua, hapus PMM atau hapus platform Merdeka Mengajar. Seterusnya, kembalikan mapel PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Seterusnya, berlakukan syarat tidak naik kelas atau tidak lulus. Jangan dipaksakan naik atau lulus kalau tidak memenuhi syarat. Seterusnya, berlakukan kembali rapor merah. Kemudian, biarkan guru fokus ngajar, fokus sama siswa, bukan ngurus administrasi dari A sampai Z dan lain-lain. Nah, kesemuanya ini masuk akal Bapak Ibu ya, logis memang ya. Misalnya seperti PMM ini juga adalah menjadi satu hal yang jadi beban pikiran guru setiap semester. Itu pengalaman yang ada di lapangan Bapak Ibu ya. Karena PMM ini juga termasuk hal
yang menjadi satu dilema bagi Bapak Ibu guru. Kemudian pemberlakuan NEM atau nilai Eptanas murni. Tentunya ini juga adalah menjadi satu bagian yang terpenting bagi seluruh masyarakat, mengingat kualitas pendidikan yang segera digenjot semakin naik, maka dengan pemberlakuan syarat masuk SMP dan SMA ini, dengan pemberlakuan NEM kembali dan rapor merah, itu juga menjadi satu motivasi terbaik. Kemendikbudristek mengatakan informasi mengenai gebrakan Menteri Pendidikan baru itu bukan berasal dari pihaknya. Kemendikbudristek menyebut itu adalah aspirasi masyarakat. Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan Menteri Pendidikan baru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Mendikbudristek Abdul Muti, ataupun kanal informasi resmi Kemendikbudristek jelas Kemendikbudristek. Semata itu adalah dari masyarakat, bukan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.